Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Shanas. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jurnal umum dan jurnal khusus pada bagian pencatatan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi atau penjurnalan yang terjadi pada sebuah perusahaan dalam periode tertentu dan berguna sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, untuk lebih mengetahui mengenai jurnal umum, mari kita lanjutkan proses pencatatan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya, saldo awal yang sebelumnya sudah disimpan akan masuk ke dalam menu jurnal umum menjadi JU0000. Kemudian, pada gambar terdapat status posting yang masih diberi tanda strip, yang berarti saldo awal belum diposting dan data tersebut belum masuk ke buku besar. Terdapat juga tombol create yang digunakan untuk membuat jurnal, namun belum dapat digunakan. Nah, untuk mengaktifkan tombol create, maka JU0000 perlu diposting terlebih dahulu. Bagaimana ya cara memposting JU0000? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama, tekan ikon berwarna hijau berikut untuk melakukan posting. Jika berhasil melakukan posting, maka kolom posting dengan ikon ini akan berganti dengan ikon centang. Nah, ada beberapa catatan nih yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, ikon tempat sampah berwarna merah ini untuk menghapus jurnal terpilih yang belum diposting. Yang kedua, ikon I dengan tanda bulat di sekitarnya atau informatif memberikan catatan atau pesan kepada pengguna agar cermat dalam menggunakan fitur tersebut. Setelah posting, maka data jurnal tersebut akan langsung masuk ke buku besar dan teman-teman dapat mengakses buku piutang, buku utang, dan barang dengan menekan nomor jurnal JU0000. Nah, apabila terdapat kesalahan pengisian buku piutang, utang, dan barang, teman-teman dapat mengisi kembali buku tersebut untuk memperbarui data yang salah. Nah, pada pembaruan Sidak Edu versi 2, sekarang teman-teman sudah dapat melakukan unposting pada saldo awal. Yuk, kita lihat gimana caranya. Caranya, tekan ikon berwarna merah berikut untuk melakukan unposting. Jika berhasil melakukan unposting, maka kolom posting akan kembali ke tampilan awal. Perlu diingat bahwa terdapat batas kuota unposting pada pojok kanan atas. Kuota unposting pada akun dosen atau guru tidak terbatas. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara untuk membuat serta posting jurnal umum. Yang pertama, tekan tombol create pada halaman pencatatan. Selanjutnya, masukkan data berdasarkan transaksi. Kemudian, lakukan penjurnalan pada transaksi tersebut dengan cara memilih akun-akun yang diperlukan dan masukkan nominal yang sesuai dengan transaksi. Setelah semua lengkap, tekan tombol Save. Perlu diketahui bahwa ikon tambah baru adalah untuk menambah akun jika diperlukan, dan kolom yang memiliki tanda bintang wajib diisi. Setelah jurnal disimpan, maka akan terlihat dalam halaman utama pencatatan seperti berikut ini. Teman-teman dapat mengedit jurnal umum dengan ikon pensil, melakukan posting dengan ikon berwarna hijau seperti berikut, dan ikon tempat sampah berwarna merah ini untuk menghapus jurnal. Tekan tombol berikut untuk melakukan posting.
Jika jurnal sudah terposting, maka ikon status posting akan berganti menjadi centang. Setelah terposting, maka tombol update atau edit akan hilang dan akan muncul ikon file berwarna merah untuk melakukan unposting. Tekan pada bagian nomor jurnal untuk melihat detail jurnal yang telah dibuat. Selanjutnya, terdapat beberapa transaksi dengan akun yang memiliki tipe akun tertentu. Yang pertama, pada transaksi dengan akun yang bertipe kas, maka saat pengisian nominal debit atau kredit akan muncul pop-up seperti berikut. Teman-teman dapat mengisi nominal sesuai transaksi dan pilih jenis arus kas. Setelah semua lengkap, teman-teman dapat menekan tombol selesai. Yang kedua, pada transaksi dengan akun yang bertipe piutang, maka saat pengisian nominal debit atau kredit akan muncul pop-up sebagai berikut. Teman-teman dapat mengisi nominal sesuai transaksi dan pilih debitur sesuai transaksi. Setelah semua lengkap, tekan tombol selesai. Yang ketiga, pada transaksi dengan akun yang bertipe utang, maka saat pengisian nominal debit atau kredit akan muncul pop-up seperti berikut. Teman-teman dapat mengisi nominal sesuai transaksi dan pilih kreditur sesuai transaksi. Setelah semua lengkap, tekan tombol selesai. Yang keempat, pada transaksi dengan akun yang bertipe barang, maka saat pengisian nominal debit atau kredit akan muncul pop-up seperti berikut. Teman-teman dapat memilih kode stok sesuai dengan transaksi. Kemudian, isi nominal berdasarkan kode stok yang dipilih. Perlu diingat, sebelum melakukan penjurnalan, kode stok harus direcord terlebih dahulu pada menu stok barang. Yang terakhir, untuk transaksi dengan akun yang bertipe produksi. Maka, saat pengisian nominal debit atau kredit akan muncul pop-up seperti berikut. Teman-teman dapat mengisi nominal sesuai transaksi, kemudian pilih nomor produksi sesuai transaksi. Setelah itu, pilih biaya produksi yang akan dibebankan, lalu klik selesai. Bagaimana? Semoga teman-teman dapat lebih paham mengenai tata cara posting pada jurnal umum ya. Selanjutnya, kita akan beralih ke jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang sejenis yang telah dikelompokkan. Dalam jurnal khusus, semua transaksi tertentu yang sejenis dimasukkan dalam satu jurnal yang sama. Misalnya, transaksi pembelian kredit dimasukkan ke dalam jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus memiliki format pencatatan yang berbeda dengan jurnal umum. Tidak hanya itu, terdapat beberapa macam jenis jurnal khusus yang memiliki pengelompokan pencatatan yang berbeda-beda. Yaitu, yang pertama, ada jurnal khusus penjualan, digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Misalnya penjualan barang dagangan dengan syarat atau secara kredit. Yang kedua, jurnal khusus pembelian. Digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Misalnya pembelian barang dagang dengan syarat atau secara kredit dan pembelian aktiva secara kredit. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas yang menyebabkan kas bertambah. Misalnya, transaksi penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang dengan atau tanpa diskon penjualan, retur pembelian yang sebelumnya dibeli secara tunai, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kas masuk. Yang keempat, jurnal khusus pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas yang menyebabkan berkurangnya kas. Misalnya, pembelian secara tunai,
pembayaran utang, pembayaran beban-beban, dan retur penjualan yang dilakukan secara langsung. Yang kelima, jurnal khusus kas kecil. Digunakan untuk mencatat segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan berkurangnya kas kecil. Misalnya pembelian perlengkapan dengan nominal kecil yang hanya memerlukan penggunaan kas kecil. Yang keenam, jurnal khusus proses produksi. Jurnal khusus proses produksi digunakan untuk mencatat pembebanan biaya produksi suatu barang seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik terhadap produk dalam proses. Yang ketujuh, jurnal khusus produk jadi. Digunakan untuk mencatat barang yang telah selesai diproduksi dengan menutup akun produk dalam proses terhadap akun persediaan produk jadi. Yang kedelapan, ada jurnal lain-lain. Merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat segala transaksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok jurnal khusus yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah tampilan awal jurnal khusus. Apabila teman-teman membuka menu jurnal khusus, maka hanya terdapat jurnal khusus penjualan saja yang diperlihatkan, sedangkan menu jurnal khusus lainnya akan berada pada halaman yang berbeda. Untuk menuju atau melihat jurnal khusus yang lainnya, pengguna dapat menekan tombol kategori jurnal yang terdapat pada bagian atas dengan jurnal khusus yang ingin dituju. Berbeda dengan jurnal umum sebelumnya, saldo awal yang telah disimpan pada menu saldo awal akan dapat dibuka pada halaman jurnal lain-lain. Maka, pengguna perlu melakukan posting terhadap saldo awal terlebih dahulu agar dapat melakukan penjurnalan. Nah, bagaimana ya langkah-langkah membuat jurnal khusus? Yang pertama, tekan tombol Create, lalu pilih jenis jurnal khusus yang akan dibuat. Selanjutnya, lengkapi data terkait transaksi, kemudian isi nominal pada akun-akun yang telah disediakan pada format jurnal khusus yang sudah ada. Apabila akun-akun yang dicari tidak ada, gunakan kolom serba-serbi, lalu pilih akun yang ingin digunakan. Yang ketiga, pastikan sisi kiri atau debit dan kanan atau kredit sudah seimbang. Lalu tekan tombol save. Yang keempat, setelah menekan tombol save, sama seperti jurnal umum, maka pengguna akan menuju halaman utama untuk melakukan posting jurnal khusus tersebut. Sekian video kali ini, semoga teman-teman dapat lebih paham mengenai tata cara pembuatan jurnal umum dan jurnal khusus. Sampai jumpa di video selanjutnya.